Baik, Pak. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan disambung oleh Regita. Ya. Boleh, Regita? Baik, Pak. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Nama saya Regita Rasdiana, Pak. Ya. Dari jurusan Teknik Sipil juga. Baik, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak sendiri, arti relasi atau network sendiri bagi Bapak itu sebagai seorang entrepreneur apa ya, Pak? Uh, Fungsi relasi ya, Iya. relasi atau jaringan. Pertama, mereka itu sumber informasi bagi kita. Saya butuh ngurus surat nih. Aduh, saya tanya ke dosen, saya tanya ke profesional engineer kenalan saya tanya ke notaris, Pak ini benar enggak gitu. Pertama sumber informasi. Lalu yang kedua, mereka punya potensi untuk merekomendasikan bisnis kita. Jadi, eh, ada kawan saya yang pernah ikut, atau ada kawan saya yang tahu kalau saya punya usaha kursus atau usaha kursus online, akhirnya dia merekomendasikan ke saya. Subscriber di YouTube itu juga saya anggap relasi. Ketika saya posting ada kursus online, nggak sedikit peserta kursus online itu mengaku bahwa mereka sudah subscribe saya sejak tahun 2015. Saya pengikut Bapak dari tahun 2015, makanya saya ikut kursusnya. Saya senang dengan bahasa Bapak. Gitu. Fungsi lain dari relasi, yaitu sumber informasi, sama potensi untuk merekomendasikan. Gitu. Bukan berarti kita semakin banyak relasi, kita jadi banyak ini ya, teman yang bisa kasih kita pinjaman duit, bukan berarti seperti itu. Tapi artinya begini, saya punya relasi tukang, saya punya relasi mandor, besok-besok saya punya proyek. Oh iya, saya pernah kenal mandor yang bisa ngerjain ini. Gitu. Oh saya pernah kenal tukang yang bisa ngerjain apa. Itu keuntungannya. Jadi kebanyakan orang tua itu sudah banyak yang sukses karena relasinya banyak. Jadi orang tua, maksudnya orang-orang yang sudah umur 50-an ke atas, rata-rata dia kerjanya sudah cuma memanfaatkan relasi yang dia punya. Termasuk dari media sosial. Media sosial ini kan sarana kita berhubungan dengan mereka ya kan? Kursus online saya, meskipun saya taruh banner, saya taruh spanduk di depan rumah. Apakah ada tetangga saya yang datang? Tidak. Tapi ketika itu saya post di WA group, saya post di Facebook, yang ikut adalah yang banyak teman saya yang melihat saya di Facebook. Nah, mereka tetangga saya, tapi mereka tidak berhubungan dengan saya. Mereka bukan relasi saya. Mereka bukan jaringan yang berhubungan dengan saya. Artinya jaringan kan jaringan teknik sipil, jaringan alumni Unrika, kan begitu ya. Jaringan atau relasi yang berhubungan dengan konstruksi, relasi yang berhubungan dengan perizinan, kan gitu. Nah, ketika kita lakukan promosi berbayar di Facebook, secara tidak langsung kan Facebook menghubungkan kita ke orang-orang yang nggak kenal, tapi mungkin dia butuh dengan layanan kita. Bayangkan, saya nggak bayar, pendapatan saya sekian. Ketika saya bayar, dia bantu cari orang. Itu kan sebenarnya jaringan ya, atau relasi. Relasi itu semacam hubungan ya, mungkin ya, hubungan kita ke atau jalan yang menghubungkan kita ke orang lain. Dengan kita berbayar, relasi kita jadi lebih banyak. Padahal sebenarnya bukan relasi asli kita temukan, tapi YouTube yang Facebook yang mempertemukan. Jadi ketika kita lakukan promosi berbayar, postingan saya itu lewat di beranda orang-orang yang saya targetkan. Misalkan khusus AutoCAD, saya targetkan AutoCAD, Drafter, teknik sipil, teknik arsitektur, engineering, keteknikan, gambar teknik, arsitektur, gitu. Pokoknya macam-macam, akhirnya mereka lewatkan di beranda orang-orang yang mengandung unsur yang saya sebutkan. Gitu. Baik, Pak. Jadi lebih kepada benar-benar penting ya buat merekomendasikan dari apa
yang kita jual gitu ya, Pak? Iya, sama Baik. informasi tadi ya, sama informasi tadi ya. Iya, sumber informasi juga. Heeh. Baik, mungkin selanjutnya, bagaimana sih caranya bisa mengembangkan dari relasi tersebut, Pak? Ini maksudnya gimana ya? Mungkin dari pengalaman Bapak sendiri sih, gimana sih caranya mengembangkan supaya membangun relasi yang luas gitu, Pak? Hmm. Untuk dapat relasi yang luas, pertama saya aktif di media sosial. Saya aktif di media sosial. Saya aktif juga di YouTube. Saya juga banyak melayani dulu ya di awal-awal di YouTube. Silakan jika ada request, gitu. Tak jarang request mereka saya jawab di video baik sesuai dengan request dari ini. Uh, Mengembangkan itu, terus juga salah satunya dengan melayani klien yang saat ini dengan baik ya. Kursus pertama saya jalankan dengan baik, saya layani mereka dengan baik, saya bimbing dengan baik. Gelombang berikutnya ternyata adalah rekomendasi dari gelombang pertama. Ada waktu sebelum saya punya channel, waktu masih kerja pabrik, ada satu peserta sudah selesai ikut, dia rekomendasikan ke teman, saya suruh datang ke rumahnya, jadi saya buat in-house di sana. 6 orang belajar di rumah dia. Jadi seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Kayaknya nggak bisa dikupas terlalu banyak di pertanyaan itu. Oke, baik, Pak. Ya.